Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 76. Yao Jing benar-benar melihat melalui karakter ibunya. Hanya dalam beberapa kata, semuanya telah dianalisis secara menyeluruh. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bahagia di sampingnya. Bagaimanapun juga, ini adalah menantu perempuannya. Keluarga istri, konon keluarga sangat baik, jadi kita tidak boleh berperilaku buruk, kata Zhou Yanqiu. Sebagai putriku, secara logis, aku seharusnya mendukungmu, kata Yao Jing. Ya. Zhou Yanqiu mengangguk senang. Namun, saya pikir ketika seorang gadis datang ke rumah kami harus membiarkan dia melihat seperti apa rumah kami. Saya tidak ingin dia tertipu, saya harap dia bisa melihat keluarga Yao yang paling nyata, dan kemudian biarkan dia pergi. Dia melihatnya. Terserah dia untuk memutuskan apakah dia ingin pergi dengan kakaknya, kata Yao Jing. Mengapa kamu pikir kamu begitu keras kepala? Mari kita bersikap lebih baik. Tidak bisakah wanita itu juga memandang saudaramu dengan tinggi? Kata Zhou Yanqiu. Saya pikir tidak apa-apa seperti biasa. Ketika saya menikah dengan Stephen, Anda tidak berpura-pura terlalu banyak. Itu bagus, kata Yao Jing. Apakah kamu menyalahkan ibumu dan aku? Zhou Yanqiu bertanya dengan marah, mengubah wajahnya menjadi hitam. Aku tidak menyalahkanmu dari awal hingga akhir, tapi aku juga berharap kamu bisa memperlakukanku sama. Aku menikahi Stephen, dan kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin penyamaran. Ketika seorang gadis datang ke rumah kami, aku tentu saja tidak ingin dia melihat apa yang disebut penyamaranmu, kata Yao Jing. Jianyong, kamu bilang kamu melahirkan anak perempuan yang begitu baik, kamu marah padaku. Zhou Yanqiu dengan marah menamparkan sumpitnya di atas meja, bangkit dengan marah dan berjalan ke ruang tamu. Kamu bilang kamu benar, ibumu memiliki temperamen yang buruk, kamu harus melawannya. Kata Yao Jianyong tidak puas. Aku hanya membicarakan banyak hal. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Yao Jianyong menghela nafas dan pergi ke ruang tamu untuk menghibur Zhou Yanqiu. Makan, pulanglah setelah makan, kata Yao Jing. Rumah kami sedang direnovasi, bukankah kamu harus tinggal di sini di malam hari? Kata Stephen Lin. Yao Jing tertegun sejenak, tetapi kemudian dia ingat bahwa itulah yang dikatakan Stephen Lin. Pada saat itu, aku akan pergi ke hotel juga, aku akan membuka kamar sendiri, kata Yao Jing. Tidak perlu, mengapa membuang uang itu, uangnya bukan dari angin. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Yao Jing memandang Stephen Lin dengan main-main dan berkata, ketika kamu membeli rumah dengan 902, bukankah uang itu sepertinya ditiup angin kencang? Gandakan saja. Petik 2. Bukankah itu hanya untuk melampiaskan? Tidak apa-apa. Yao Jing mengangguk dan berkata, kamu bisa kembali setelah kamu selesai makan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang tuaku tinggal di rumah kita. Petik 2. Sebenarnya, tidak ada salahnya membiarkan mereka tinggal di sana. Ini semua adalah keluarga, kata Stephen Lin. Hah? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran. Alasan mengapa dia dengan tegas menentang orang tuanya pindah dengan mereka adalah karena dia tahu bahwa Stephen Lin memiliki hubungan yang buruk dengan ibunya. Jika mereka tinggal bersama, mereka akan berdebat sepanjang hari. Jadi dia memutuskan untuk mengarangnya sendiri. Keberatan dan menolak setelah saran Zhou Yanqiu, Stephen Lin tiba-tiba melepaskan. Ketika saatnya tiba, kita akan tinggal di lantai bawah, dan yang kedua akan tinggal di lantai atas. Bukan apa-apa. Anda ingat, saya bisa tidak setuju dengan ibumu, saya bisa bertengkar dengannya, tetapi Anda tidak bisa, Anda dilahirkan untuknya, mengerti? Stephen Lin serius. Ya. Yao Jing mengangguk. Jika kamu tidak ingin tinggal bersama mereka,
Aku akan membelikan mereka apartemen, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, rumah itu tidak pasti kapan akan direnovasi, kata Yao Jing. Selesai. Setelah makan, Stephen Lin tidak banyak tinggal di rumah Zhou Yanqiu, dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yao Jianyong. Stephen Lin naik lift ke lantai bawah dengan sedikit senyum di bibirnya. Alasan mengapa dia berjanji kepada Zhou Yanqiu untuk tinggal bersama mereka bukan karena keluarga, tetapi jika ada dua orang lagi dalam keluarga, maka berkali-kali kedua orang ini dapat memainkan beberapa peran yang menarik. Ding dong, lift mencapai lantai pertama. Pintu lift terbuka, dan seorang pria tampan dan berpakaian rapi berdiri di depan pintu sambil memegang seikat bunga mawar dan memuntir sebuah tas besar. Stephen Lin saling melirik. Setelah itu, Stephen Lin dan pihak lain lewat karena kesalahan. Pihak lain berjalan ke lift, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menekan tombol atas. Stephen Lin berjalan keluar dari gedung. Maybach dengan kartu kuning diparkir di depan gedung. Stephen Lin melirik plat nomor, yang berasal dari kota Tianlu. Stephen Lin tersenyum sedikit dan masuk ke mobilnya. Pemilik mobil ini sangat kuat, kata Li Sina sambil menatap Maybach. Tuan muda keluarga Li di kota Tianlu, satu-satunya putra keluarga Li, dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, kekuatannya secara alami bagus, kata Stephen Lin ringan. Dia sepertinya mencari istrimu, kata Li Sina. Bagaimana kamu mengatakan ini? Stephen Lin bertanya. Saya telah menyelidiki semua orang yang tinggal di sini, dan satu-satunya orang yang bisa masuk ke mata orang barusan adalah istri Anda, kata Li Sina. Cerdas. Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu, bos, bukankah kita naik dan menghentikannya? Li Sina bertanya. Istriku sangat pintar, kata Stephen Lin. Jadi gimana? Tanya Li Sina. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan istri saya juga orang yang sangat bangga, kata Stephen Lin lagi. Lalu apa? Tanya Li Sina. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan pernikahannya. Siapapun yang menganiaya dia akan sial. Hal semacam ini dapat ditangani oleh Yao Jing sendiri. Jika saya campur tangan, itu akan menunjukkan bahwa saya tidak percaya padanya, kata Stephen Lin. Bos, kamu sangat percaya diri, kata Li Sina. Stephen Lin tersenyum dan berkata, secara umum, wanita yang menjadi istriku memandang rendah pria lain. Petik 2. Bos, kamu lebih menarik daripada yang aku kira, kata Li Sina. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Orang biasa tidak bisa membukanya sepertimu ketika mereka menghadapi hal semacam ini. Bertarung mungkin satu-satunya solusi, kata Li Sina. Aku juga ingin naik dan memukul orang itu. Stephen Lin meregangkan pinggangnya dan berkata dengan ringan, tapi Yao Jing tidak suka aku berkelahi, dan, sungguh, beritahu tetangga bahwa Yao Jing sudah menikah. Ada juga pelamar, yang mungkin mengatakan sesuatu tentang Yao Jing di belakangnya. Bertengkar seringkali merupakan cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah, tetapi itu bukan cara terbaik. Tapi kamu selalu memikirkannya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang merusak wajahmu, kamu harus membiarkannya menanganinya sebanyak mungkin. Kata Li Sina. Mungkin aku relatif murah. Stephen Lin tertawa. Kita mau kemana sekarang, bos? Tanya Li Sina. Pulanglah, kata Stephen Lin sambil menggosok pelipisnya. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Patriark, saya baru saja menerima berita bahwa Ren Xuesong sedang diburu, kata Dong Jian. Ren Xuesong. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, di mana itu? Jalan Raya Provinsi 4399, pengejaran baru saja dimulai, sekitar 15 km jauhnya dari Anda, kata Dong Jian. Kirim lokasinya ke Li Sina, kata Stephen Lin. Ya, setelah menutup telepon, Stephen Lin memandang Li Sina dan berkata, ikuti navigasi, gunakan kecepatan tercepat, ayo. Pergi dan balas budi. Petik 2. Oke.
Li Sina menyalakan mobil dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, di lantai atas, rumah Zhou Yanqiu. Bel pintu berbunyi. Yao Jianyong bangkit dan berjalan ke pintu, membuka pintu, dan menemukan Li Bin berdiri di luar pintu. Li Bin memegang mawar dan hadiah dalam tas besar dan kecil. "Kenapa kamu di sini?" Yao Jianyong bertanya dengan heran. "Saya mendengar bahwa Yao Jing ada di sini malam ini, jadi saya datang ke sini untuk melihat, bisakah Anda membiarkan saya masuk?" Li Bin bertanya sambil tersenyum. "Masuk, masuk, Li Sao, sudah lama sekali." Zhou Yanqiu muncul di belakang Yao Jianyong di beberapa titik, dan berkata dengan senyum lebar. Li Bin mengangguk, masuk ke dalam rumah, dan menyerahkan hadiah itu kepada Zhou Yanqiu. "Ayahku baru saja membelinya dari luar negeri. Di antaranya adalah jam tangan, balon biru Cartier. Aku pikir itu cocok dengan temperamen bibiku, jadi aku membawanya ke bibiku." Li Bin tertawa. "Sama-sama, sama-sama." Zhou Yanqiu menerima hadiah itu sambil tersenyum, lalu berteriak kepada Yao Jing yang sedang mencuci piring di dapur, "Jing Jing, keluarlah, ada teman di sini, izinkan saya memperkenalkan kamu." Petik 2. Yao Jing berjalan keluar dari dapur, melihat ke arah pintu. Melihat ini, Yao Jing tertegun sejenak. Yao Jing mengenal Li Bin, jika tidak, Li Bin tidak akan mengejarnya untuk mengejar rumahnya. Lebih dari setengah bulan yang lalu, Yao Jing pergi ke kota Tianlu untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran bisnis. Acaranya berstandar tinggi. Dia hanya karakter kecil, dan Li Bin adalah protagonis dari acara tersebut. Pada saat itu, Li Bin bertemu dengannya dan mengobrol dengannya untuk beberapa kata, tetapi keduanya tidak memiliki kontak yang mendalam. Tanpa diduga, dalam 2 hari, Li Bin menemukan keluarga Yao dan secara terbuka menyatakan bahwa dia berharap untuk mengejar Yao Jing dan Yao Jing bisa bercerai, dan menyatakan bahwa saya tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Yao Jing sudah menikah. Pada saat itu, Yao Jing berpikir bahwa orang ini mungkin gila, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Yao sangat bahagia. Sejak saat itu, keluarga Yao mulai menekannya, berharap dia akan menceraikan Stephen Lin, sampai Stephen Lin bangkit dan dia keluar dari perusahaan keluarga Yao. Penganiayaan ini berhenti. Yao Jing bahkan tidak menyapa Li Bin, dia berbalik dan kembali ke dapur. Li Bin adalah raja berlian kelima di kota Tianlu. Kesan pertama Yao Jing tentang dia baik-baik saja. Dia terlihat baik dan dapat berbicara dengan baik, tetapi ada sedikit kesombongan dalam pidatonya. Setelah mengungkapkan keinginannya untuk mengejarnya, perasaannya tentang ini orang itu benar-benar rusak. Ada banyak orang yang mengejar Yao Jing, tetapi karena pernikahannya, kebanyakan dari mereka datang secara diam-diam. Orang terkenal seperti Li Bin sangat tidak sopan tidak hanya padanya, tetapi juga kepada Stephen Lin. Yao Jing merasa tidak salah untuk mengejar seseorang jika Anda menyukainya, tetapi juga harus ada garis bawah moral, dan jelas, Li Bin adalah orang yang tidak memiliki garis bawah seperti itu. "Jing Jing, kamu terlalu kasar." Zhou Yanqiu menegur Yao Jing dan berkata kepada Li Bin, "Li Sao, duduklah, aku akan membiarkan Jing Jing merebus air untuk membuat teh." "Oke." Li Bin mengangguk dan duduk. "Sofa. Diam, rebus airnya," kata Zhou Yanqiu. Begitu kata-kata itu jatuh, Yao Jing keluar dari dapur dan berjalan menuju pintu. "Mau kemana?" tanya Zhou Yanqiu. "Tentu saja aku akan pulang untuk tidur." Yao Jing memakai sepatunya dan membuka pintu. "Bukankah rumahmu sudah didekorasi?" Zhou Yanqiu berkata. "Stephen sudah membuka kamar dan menungguku, Bu, jangan biarkan orang-orang acak di keluarga masuk begitu saja. Kamu tidak malu, dan aku juga merasa malu di wajahmu." Setelah Yao Jing selesai berbicara, dia keluar dan menutup pintu. "Kamu mengatakan bahwa kamu gadis kecil, kamu benar-benar berani mengatakan apapun, itu bertentangan dengan kamu," seru Zhou Yanqiu dengan marah. "Bibi, jangan marah, aku hanya menyukai karakter Yao Jing,
pintar, sombong, jujur saja, ada terlalu banyak wanita cantik di sekitarku, tapi aku tidak menyukai salah satu dari mereka. Mengapa? Karena setiap dari mereka membuatku tersanjung. Orang seperti Yao Jing yang mengabaikanku atau bahkan memandang rendahku adalah favoritku. Li Bin berkata sambil tersenyum. Zhou Yanqiu menggerakkan sudut mulutnya dengan canggung, menyanjung. Apakah Anda berbicara tentang saya? Bab 77. Li Bin pergi ke rumahku sekarang. Suara Yao Jing datang dari ujung telepon yang lain dan memasuki telinga Stephen Lin. Saya melihatnya ketika saya turun dari lift, kata Stephen Lin. Jadi saya tidak berencana untuk menginap di rumah ibu saya pada malam hari. Saya pergi ke rumah Siking untuk bermalam. Saya mungkin telah berada di sana selama beberapa hari terakhir, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat, lalu berkata, kamu sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Apakah kamu akan meninggalkanku? Stephen Lin bertanya. Tidak. Petik 2. Itu benar, kamu tidak akan meninggalkanku. Tentu saja aku tidak khawatir. Jika kamu akan meninggalkanku, kamu tidak sebanding dengan kekhawatiranku. Jadi jangan khawatir, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ibuku, maafkan aku tidak bisa menghentikannya, kata Yao Jing meminta maaf. Itu hanya orang tua. Semua orang ingin putri mereka menjadi lebih baik. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin. Terima kasih, kata Yao Jing. Yah, itu saja untuk saat ini, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Stephen Lin dan menutup telepon. Untuk Zhou Yanqiu, Stephen Lin tidak terlalu menyukainya. Dia sebenarnya sudah tahu tentang hubungan antara Zhou Yanqiu dan Li Bin, tapi dia tidak pernah membicarakannya. Awalnya, keduanya terbatas pada satu sisi memberi hadiah dan sisi lain mendorong Yao Jing untuk bercerai. Itu saja. Kedua, Zhou Yanqiu adalah ibu Yao Jing. Dia tidak melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha. Dia melompat-lompat dan tidak memiliki banyak dampak nyata, jadi tentu saja kamu tidak perlu memperhatikan dia. Namun, reaksi Yao Jing membuat Stephen Lin sedikit lega. Wanita ini tidak menyembunyikan apapun dari dirinya sendiri, itu bagus. Mobil melaju sampai ke gang 4399. Stephen Lin melihat keluar jendela dan sedikit penasaran. Siapa yang ingin membunuh Ren Xuesong? Kemungkinan balas dendam di sungai dan danau relatif tinggi, bagaimanapun, Ren Xuesong adalah orang di sungai dan danau, tetapi kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan. Pada saat yang sama, di sisi lain, kota Rongjin, keluarga Sen. Keluarga Sen adalah keluarga kaya di kota Rongjin, peringkatnya cukup untuk berada di 3 besar, dengan aset yang kuat. Saat itu, ketika keluarga Sen menikahi Sen Hongyue dengan Lin Zenan, keluarga Sen menjadi bahan tertawaan banyak orang selama beberapa waktu. Tapi sekarang, Sen Hongyue meninggalkan kota Selat dan kembali ke rumah Sen, yang membuat banyak orang mengungkit-ungkit pernikahan yang sudah lebih dari 20 tahun lalu. Keluarga Sen sekali lagi menjadi bahan tertawaan orang lain. Pada saat ini, di halaman keluarga Sen, Sen Sichong, kepala keluarga Sen, tampak murung. Di depannya ada seseorang yang berlutut dan seseorang yang berdiri. Yang berlutut adalah anggota kelompok pemburu bayangan, dan yang berdiri adalah putranya Sen Tingbai. Maksudmu, semua pendatang baru kita di medan perang ekstrateritorial terbunuh? Tanya Sen Sichong. Ya, jika satu tidak tinggal, semua akan terbunuh, kata pria yang berlutut. Siapa yang membunuhnya? Tanya Sen Sichong. Dibunuh oleh orang-orang dari kekuatan yang berbeda. Pria yang berlutut itu terus menjawab. Aneh. Sen Sichong mengerutkan kening. Mengapa orang-orang yang berasal dari faksi yang berbeda menyerang orang-orang yang berada dalam kelompok pemburu bayangan kita pada saat yang bersamaan? Lagi pula, mereka hanya pendatang baru yang kita kirim. Ayah, menurut informasi yang saya telah bertanya, mereka yang berasal dari faksi yang berbeda semuanya telah menerima panggilan dari karakter tertentu,
Jadi mereka menyerang pendatang baru dari kelompok pemburu bayangan kita pada waktu yang hampir bersamaan, kata Sen Tingbai. Pada saat yang sama, murid Sen Sichong sedikit menyusut dan berkata, sepertinya orang-orang dari kelompok pemburu bayangan kita telah menyinggung orang besar di medan perang ekstrateritorial. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan kirim pasukan cadangan ke medan perang ekstrateritorial. Untuk saat ini, transfer pelatihan pasukan cadangan ke negara itu, dan pada saat yang sama, perintahkan anggota kelompok pemburu bayangan dari seluruh dunia untuk kembali ke ibu kota provinsi. Akan ada berita dari ibu kota kekaisaran segera, dan tanah kerajaan naga akan segera menjadi sangat hidup. Meskipun kami merindukan keluarga Lin di kota Selat, tetapi itu tidak berarti kami telah berhenti dari permainan ini. Dimengerti, Ayah. Apa yang harus saya lakukan dengan Stephen Lin? Sisi, tanya Sen Tingbai. Dilihat dari informasi yang tersedia saat ini, memang ada orang di belakang Stephen Lin. Sen Sichong berkata dengan mata menyipit. Siapa? Tanya Sen Tingbai. Dong Jian. Mata Sen Sichong tiba-tiba bersinar. Dong Jian, sekretaris asli Zixing. Sen Tingbai sangat terkejut. Ya. Sen Sichong mengangguk dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Dong Jian berasal dari tempat itu. Dong Jian memiliki pikiran yang dalam dan ingin datang, dia juga tertarik dengan acara yang akan datang, jadi dia mendukung Stephen Lin sudah lama sekali, dan diam-diam memasuki sisi Zixing. Dengan kecerdasannya, dia dikenali oleh Zixing dan menjadi orang kepercayaan terbesar Zixing. Dengan bantuan Dong Jian, Zixing dan adikmu akan menjadi sangat rentan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Dong Jian akan datang dari tempat itu. Ini adalah kesalahan terbesar kita. Lalu, apakah kita ingin menyingkirkan Dong Jian? Tanya Sen Tingbai. Sekarang sistem pelatihan rekrutmen baru dari tim pemburu bayangan baru saja dihancurkan. Beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka pada tim pemburu bayangan, dan bahkan mungkin keluarga Sen kita. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Saya curiga di belakang Dong Jian, mungkin ada lebih banyak seseorang, kata Sen Sichong. Dimengerti. Sen Tingbai mengangguk. Tunggu dengan sabar, tunggu Stephen Lin memasuki ibu kota provinsi. Selama dia memasuki ibu kota provinsi, bagaimana jika dia mendapat dukungan Dong Jian? Aku masih bisa dengan mudah membuatnya bertahan dan mati, kata Sen Sichong dengan dingin. Ketika saatnya tiba, tolong serahkan masalah mengakhiri hidupnya padaku, kata Sen Tingbai. Ya, di komunitas Jingyuan. Liu Ning meletakkan telepon, wajahnya pucat. Apa kata polisi lalu lintas? Apa penyebab kebakaran? Feng Lijuan buru-buru bertanya. Penyebab kebakaran karena limbah dari sampah di pintu masuk ke dalam ruangan dan merembes ke colokan di lantai, menyebabkan colokan korsleting dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Kebakaran kami sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Kita hanya bisa memakan kerugian ini sendiri, kata Liu Ning dengan suara gemetar. Wajah Feng Lijuan langsung menjadi sangat pucat. Tokonya tutup. Internet penuh dengan video mereka meludahi makanan. Mereka hampir tidak perlu berpikir untuk mengulangi bisnis ini di masa depan. Hanya 2 rumah berharga yang dibakar oleh api. Mereka ingin hidup kembali. Mereka harus menghabiskan banyak uang untuk dekorasi. Bagaimanapun, karir dan hidup mereka telah terpukul keras. Keduanya saling memandang dan akhirnya berpelukan dan menangis. Mengetahui hal ini sebelumnya, mereka tidak akan menggertak Stephen Lin. Semuanya dimulai dari kantong sampah yang dilemparkan ke pintu Stephen Lin kemarin. Jalan Raya Nasional 4399. Volkswagen Phaeton hitam bergerak cepat. Di belakang mobil ada 2 SUV yang juga melaju kencang. Jarak antara ketiga mobil sangat kecil. Di dalam Volkswagen Phaeton, Ren Xuesong berbaring di barisan belakang, terengah-engah. Pakaian di perutnya telah ternoda merah darah, dan pengawal itu duduk di samping, menutupi perutnya dengan tangannya untuk mencegah darah mengalir keluar dari luka. Seberapa jauh kita dari kantor polisi terdekat?
Ren Xuesong bertanya. Bos, jalan raya nasional yang kita lewati, kantor polisi terdekat masih 50 km jauhnya. Kata pengemudi dengan wajah pucat. Tuhan akan membunuhku. Ren Xuesong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Malam ini, dia kembali ke kampung halamannya di pedesaan untuk menemani orang tuanya makan malam. Tanpa diduga, dia diserang setelah makan. Semua prajurit terbunuh, dan pengawal peringkat 6 yang tersisa dengan putus asa mengirimnya kembali ke mobil yang duduk di sebelahnya. Awalnya, mereka berencana untuk pergi ke kota, tetapi mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk pergi. Itu memblokir jalan ke kota. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa bergegas ke jalan nasional dan pergi dari kota. Dua mobil di belakang adalah mobil penyerang, dan mereka mengejarnya. Bos, mobil kita akan kehabisan bensin paling banyak 20 km. Kata pengemudi. Benar-benar bocor di rumah setiap malam saat hujan. Ren Xuesong berkata dengan lemah, sepertinya aku tidak bisa kabur kali ini. Berhenti, turunkan aku, dan kamu bisa pergi. Petik 2. Setidaknya kamu masih bisa bertahan. Orang-orang yang menyerangku kali ini ganas dan tidak dikenal. Yang Sandao sudah mati. Tidak mungkin orang yang dia atur. Satu-satunya kemungkinan adalah orang-orang di ibu kota provinsi. Sekarang, Yang Sandao dan aku sama-sama mati. Sungai dan danau di kota selat akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu, ketika mereka memasuki sungai dan danau di kota selat, kupikir mereka akan melakukannya, tapi aku tidak menyangka menjadi seperti ini. Cepat, saya membuat kesalahan, sekali saya membuat kesalahan, tidak ada kesempatan. Petik 2. Ren Xuesong mengulurkan tangannya untuk menarik pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci. Bos, tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Aku tidak bisa melepaskanmu dan mati bersama. Aku sudah memanggil polisi, dan polisi di depan akan datang untuk menyelamatkan kita. Kesempatan, kata pengemudi itu dengan penuh semangat. Ren Xuesong menggelengkan kepalanya, pihak lain memblokir jalan belakang mereka. Tidak mungkin untuk tidak memblokir jalan depan. Benar saja, setelah terus berkendara sejauh 7 atau 8 km, beberapa baris lampu sorot tinggi muncul di depan Ren Xuesong. Lampu-lampu itu disandingkan, menghalangi seluruh jalan. Mobil Ren Xuesong harus berhenti karena tidak hanya ada mobil di depannya, tetapi juga paku penghenti mobil. Bajingan, aku berkelahi dengan mereka. Sopir itu menggertakkan giginya, membuka laci kopilot, mengeluarkan pistol darinya, lalu mendorong pintu dan bergegas turun. Xiao Wu, jangan impulsif, teriak Ren Xuesong. Namun, kata-katanya jelas sedikit terlambat. Ledakan. Setelah 2 tembakan dilepaskan, tidak ada suara. Ren Xuesong menutup matanya kesakitan. Di luar mobil, lampu depan semakin dekat. Bos, yang bisa kulakukan hanyalah mati di depanmu. Pengawal yang duduk di sebelah Ren Xuesong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu. Lari untuk hidupmu, kamu adalah seniman bela diri kelas 6, mereka tidak bisa menghentikanmu, kata Ren Xuesong. Pada malam hari, mereka tidak akan meninggalkan satu pun yang selamat. Saya akan mencoba membunuh beberapa lagi agar kita tidak sendirian ketika kita turun ke sana. Kata pengawal itu, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan turun. Suara teriakan, pembunuhan dan perkelahian terdengar di luar pintu, disertai dengan suara tembakan. Tidak butuh waktu lama untuk suara itu berhenti, dan suara mobil serta langkah kaki datang untuk mengetahui mobil Ren Xuesong. Ren Xuesong berbaring di sofa, meraih di bawah sofa di barisan depan dengan satu tangan, dan mengeluarkan guntur seukuran kepalan tangan. Bab 78. Bang, bang, bang. Di luar mobil, pengejar sedang menghancurkan mobil. Mobil Ren Xuesong telah dimodifikasi secara khusus, dan pintu dan jendelanya telah diperkuat, sehingga orang di luar tidak bisa masuk untuk sementara waktu. Namun, ini tidak masuk akal, karena pihak lain tidak dapat mengemudi,
jadi itu dapat digunakan sepenuhnya. Bunuh dia dengan cara lain, seperti membakarnya. Barel bensin dituangkan ke Maibach, dan kemudian orang-orang di luar menyalakan bensin. Api membakar seluruh Maibach dalam sekejap. Ren Xuesong putus asa. Mobil dibakar, pintu terkunci, dan dia bahkan tidak bisa keluar dari mobil dan mati bersama pihak lain. Dia hanya bisa dinyalakan sedikit di sini dan terbakar sampai mati. Ren Xuesong duduk dengan susah payah. Seluruh mobil dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar mobil sama sekali. Di bawah mobil, api sudah menyala. Asap tebal mengepul dari sekitar mobil, membuat Ren Xuesong hampir mati lemas. Samar-samar, Ren Xuesong mendengar beberapa suara pertempuran dari luar, disertai dengan suara tembakan. Ren Xuesong mengira dia berhalusinasi, karena tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkannya saat ini. Suhu di dalam mobil naik dengan cepat, dan Ren Xuesong benar-benar menyerah. Sementara itu, di luar mobil, pria berpakaian hitam jatuh ke tanah. Meskipun orang-orang ini cukup kuat, mereka tidak cukup untuk melihat orang kuat seperti Li Sina. Li Sina berdiri di depan Stephen Lin, menghadap Maibach yang terbakar, dan langsung meraih pintu. Ketika suhu panas datang dari pintu mobil, ekspresi Li Sina tetap tidak berubah dan dia menariknya dengan keras, tetapi ternyata pintu itu tidak bisa dibuka sama sekali. Terkunci, kata Li Sina. Stephen Lin berjalan ke pintu dan menarik pistol dari pinggangnya. Ini adalah pertama kalinya Li Sina melihat Stephen Lin dengan pistol. Dia tidak pernah menyadari bahwa Stephen Lin memiliki pistol. Minggir, kata Stephen Lin. Li Sina minggir. Stephen Lin mengarahkan senjatanya ke posisi tertentu di pintu dan menembakkan 6 tembakan berturut-turut. Oke. Stephen Lin minggir dengan pistol. Li Sina sedikit terkejut. Sangat mudah untuk membuka pintu dengan pistol. Mobil biasa dapat dibuka setelah 1 atau 2 tembakan ditembakkan ke posisi kunci. Maibach di depan Anda jelas tahan peluru, dan masih menyala. Pertama-tama Anda harus tahu di mana titik kunci di bawah nyala api itu. Dan kedua, Anda harus mengenai titik kunci itu dengan setiap tembakan, sehingga dimungkinkan untuk menghancurkan titik kunci itu melalui akumulasi kekuatan yang terus-menerus. Ini sangat sulit. Setidaknya Li Sina mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Li Sina dengan ragu meraih pegangan mobil dan menariknya. Pintu baru saja terbuka. Di belakang mobil, Ren Xuesong mengalami koma. Ambillah, kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Li Sina menggendong Ren Xuesong di punggungnya dan masuk ke mobil bersamanya. Stephen Lin membuat panggilan telepon dan keluar, dan hanya mengucapkan kalimat sederhana. Bersihkan jejakku. Petik 2. Setelah itu, Stephen Lin menutup telepon. Kemana harus membawanya? Li Sina bertanya. Kembalilah ke kota dulu, coba cepat, dia tidak akan bertahan lama, kata Stephen Lin. Setelah setengah jam, mobil Stephen Lin melaju ke pusat kota Haixia. Namun, alih-alih membiarkan Li Sina pergi ke rumah sakit, Stephen Lin meminta Li Sina untuk mengemudi ke grup Lin. Setelah itu, Stephen Lin membawa Li Sina ke lift khusus miliknya. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyentuh panel kontrol lift. Sebuah lampu melintas, dan panel kontrol awalnya hanya -3, tetapi ketika lampu menyala, ada -4 lagi di bawah -3. Stephen Lin menekan -4. Lift turun dengan cepat dan sampai ke lantai 4. Stephen Lin melangkah keluar dari lift, dan Dong Jian sudah menunggu di sini. Serahkan dia padaku. Dong Jian berkata pada Li Sina. Li Sina mengangguk, dan menyerahkan Ren Xuesong, yang tidak tahu hidup atau matinya, kepada Dong Jian, dan kemudian mengikuti Stephen Lin ke samping. Saya telah memeriksa seluruh bangunan sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan lantai -4, kata Li Sina. Stephen Lin tersenyum, mendorong pintu kamar di sebelahnya, dan berjalan masuk. Li Sina mengikuti dan berjalan masuk.
Di belakang pintu ada ruangan yang mirip dengan ruang tamu. Ada sofa di tengahnya. Di dinding ada layar LED utuh. Ini dibagi menjadi banyak kisi. Setiap kisi adalah gambar yang berbeda. Ruang pemantauan seluruh bangunan. Namun, Li Sina ingat dengan jelas bahwa dia telah melihat ruang pemantauan di Departemen Keamanan, tetapi ruang pemantauan di ruang keamanan memiliki gambar yang jauh lebih sedikit daripada ini. Li Sina melirik sekilas. Gambar pengawasan di sini lebih dan lebih detail daripada gambar pengawasan di ruang keamanan. Bahkan sebagian besar sudut bangunan dapat terlihat dengan jelas. Minum apa? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke bar. Jangan minum. Li Sina menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum, membuka lemari anggur di bar, dan mengambil sebotol whisky darinya. Hanya setengah dari anggur yang tersisa. Stephen Lin membuka lapisan freezer kulkas, mengambil bola es darinya, memasukkannya ke dalam gelas, menuangkan seteguk whisky, dan menyesapnya. Tempat ini milik saudaraku sejak lama, kata Stephen Lin. Yang kamu usir dari keluarga Lin? Li Sina bertanya. Yah, dia seorang intip. Di sini, dia memantau semua orang di gedung ini. Dia sangat berhati-hati dan berhati-hati, jadi aku butuh banyak pekerjaan untuk memasukkannya ke penjara. Aku telah merencanakan selama lebih dari setahun, kata Stephen Lin. Tidak peduli seberapa hati-hati dia, pada akhirnya, pemenangnya adalah kamu, kata Li Sina. Pemenang. Semua orang berpikir bahwa memenangkan grup Lin adalah kemenangan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah titik awal. Sejujurnya, saya cukup mudah memenangkan grup Lin 3 tahun lalu, tetapi saya masih memilih tertidur karena saya tidak mau. Dalam 3 tahun ini, saya telah menjadi target bagi orang lain, kata Stephen Lin, dan menyesap anggur lagi. Titik awal apa? Li Sina bertanya. Tidak baik bagimu untuk tahu banyak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Lalu kamu memberitahuku? Li Sina bertanya dengan cemberut. Saya suka membangkitkan rasa ingin tahu orang lain, dan kemudian membuat mereka tidak dapat menyelesaikan rasa ingin tahu ini selama sisa hidup mereka. Ini adalah hobi khusus, Stephen Lin tersenyum. Li Sina mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Dia merasa bahwa pikiran Stephen Lin jauh lebih dalam dari yang dia kira. Mantan majikannya, pada dasarnya dia bisa mengetahuinya setelah tinggal beberapa hari, tapi Stephen Lin, dia tidak mengatakan tidak apa-apa, bahkan tidak sedikit bulu. Jadi kamu tidak disukai? Li Sina berkata dengan serius. Tapi ada banyak orang yang menyukaiku. Stephen Lin memandangi anggur coklat di gelas dan berkata, ada banyak orang yang menyukaiku, tetapi kebanyakan orang tidak tahu siapa aku sekarang, mereka hanya tahu. Aku punya identitas lain. Petik 2. Identitas lain apa? Tanya Li Sina. Lihat, aku membangkitkan rasa ingin tahumu lagi. Sudut mulut Stephen Lin melengkung, tampak sedikit bangga. Li Sina memutar matanya dan membuang muka. Ruangan itu didekorasi ulang dengan jelas, dan masih ada beberapa jejak rak sebelumnya di dinding. Stephen Lin menghapus banyak barang di ruangan ini, hanya menyisakan beberapa lemari sederhana, yang paling banyak di lemari ternyata adalah foto. Ada gambar anak-anak, remaja, dan sekarang. Sebagian besar orang di foto itu adalah Stephen Lin, ada juga Stephen Lin dan seorang wanita dewasa, dan Stephen Lin dan beberapa orang lainnya. Dalam foto itu, Stephen Lin hampir tidak tersenyum, hanya ketika dia bersama wanita dewasa itu. Li Sina tahu bahwa itu pasti ibu Stephen Lin. Ibu Stephen Lin sangat tampan, setidaknya Li Sina berpikir begitu, tetapi dia tampaknya tidak sehat. Stephen Lin duduk di sofa, mengambil remote control dan menekannya. Gambar-gambar di dinding semuanya diubah menjadi titik-titik merah satu persatu, dan titik-titik merah ini tersebar luas. Apa ini? Li Sina tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lokasi real-time dari siapa saja yang berguna bagi saya, kata Stephen Lin, dan mengklik salah satu titik merah.
Sebaris kata segera melompat keluar dari titik merah. Ren Xuesong, terletak di grup Lin, koordinat lokasinya adalah XXX, XXX, XXX. Petik 2. Sekarang aku tahu, mengapa orang-orangku tahu apa yang terjadi pada Ren Xuesong sejak awal. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Dimengerti. Li Sina mengangguk. Kamu adalah pengawal pribadiku. Ada banyak hal di masa depan yang tidak dapat menghindarimu. Jadi, aku membawamu ke sini, dan itu akan hancur. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pengawal pribadiku seumur hidup, kata Stephen Lin. Seumur hidup, Li Sina mengerutkan kening dan berkata, 200.000 sebulan, tidak bisa menutupi seluruh hidupku. Terakhir kali saya hanya menggunakan Anda 32 juta, saya sudah punya uang lain, jadi dalam hal waktu, saya akan melayani Anda untuk maksimum 15 tahun, dan saya akan menggunakan uang yang diperoleh melalui saluran lain untuk membayar Anda kembali, jadi saya memperkirakan bahwa 5 tahun akan cukup untuk melunasi hutang, Anda tidak dapat membayarnya kembali. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Sama seperti aku bisa membuatmu penasaran tentangku lagi dan lagi, aku juga bisa membuatmu berutang lebih banyak padaku, begitu banyak sehingga kamu tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Stephen Lin tersenyum. Tidak mungkin. Li Sina menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Ayo bertaruh, bagaimana? Aku yakin kamu tidak bisa membayarku kembali, kata Stephen Lin. Apa taruhannya? Li Sina bertanya. Jika kamu kalah, jadilah sapi dan kuda seumur hidupku. Jika aku kalah, bantu kamu menemukan orang yang membutakanmu di satu mata, kata Stephen Lin. Orang yang membutakan mataku. Mungkin kamu pikir kamu sangat kuat, kamu bisa mengendalikan hati orang, bermain dengan emosi orang, dan memantau semua orang yang ingin kamu pantau, tapi aku bisa katakan dengan serius, dunia ini masih memiliki banyak orang. Anda tidak dapat memprovokasi, dan ada juga banyak tempat magis yang belum pernah Anda dengar, dan sayangnya, orang yang membutakan mata saya adalah orang yang tidak dapat Anda sakiti, dan pada saat yang sama hidup di telingamu. Seseorang dari tempat ajaib yang belum pernah kudengar, kata Li Sina. Stephen Lin tersenyum dan berkata, maukah kamu bertaruh atau tidak? Jangan bertaruh, karena aku tidak akan berbuat baik. Li Sina mengangkat bahu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sayang sekali. Petik 2. Pada saat ini, Dong Jian mendorong pintu dan berjalan masuk. Ren Xuesong sudah bangun, kata Dong Jian. Bab 79. Samping tempat tidur. Ren Xuesong membuka matanya dan melihat ke langit-langit. Ada lampu tanpa bayangan yang tergantung di langit-langit. Secara logis, ini seharusnya rumah sakit, tetapi Ren Xuesong ingat dengan jelas bahwa dia pingsan di dalam mobil dan tidak dapat muncul di rumah sakit. Apalagi, rumah sakit ini terlalu sederhana, dan sekitarnya area sangat sederhana. Beberapa perangkat medis, tidak ada yang lain. Saat itu, terdengar suara pintu dibuka. Ren Xuesong menoleh untuk melihat, dan melihat seseorang yang dia kenal, tetapi sangat tidak dikenalnya, berjalan ke pintu. Bangun, Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bos Lin, bagaimana bisa kamu? Ren Xuesong bertanya dengan heran. Kenapa bukan aku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ini. Ren Xuesong terdiam. Pada saat ini, dia sangat lemah dan tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Stephen Lin. Selamat beristirahat, kata Stephen Lin. Di mana aku sekarang? Ren Xuesong bertanya. Di grup Lin, jawab Stephen Lin. Oh. Ren Xuesong mengangguk, lalu setelah hening sejenak, dia berkata, kamu menyelamatkanku. Aku berutang budi padamu sebelumnya, tapi aku baru saja membayarmu kembali, kata Stephen Lin. Apa yang kamu minta untuk dibayar kembali agak terlalu besar. Rahmat menyelamatkan nyawa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Ren Xuesong sambil tersenyum masam. Stephen Lin tersenyum dan berkata, lagi pula,
Ini sedikit terlambat, bawahanmu, aku tidak menyelamatkanku. Petik 2. Hei, Ren Xuesong menghela nafas. Apa rencanamu selanjutnya? Cederamu tidak serius. Dokter mengatakan bahwa kamu dapat pulih dalam 3 atau 2 hari. Haruskah kamu pulih di sini bersamaku, atau pergi mencari orang-orangmu? Stephen Lin bertanya. Aku akan keluar, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Ren Xuesong. Yah, ketika kamu bisa bertindak, seseorang secara alami akan membawamu keluar, aku akan pergi dulu, kata Stephen Lin. Kamu. Apakah kamu tidak penasaran sama sekali siapa yang mengejarku? Ren Xuesong bertanya. Aku tidak ingin tahu, aku bahkan tidak ingin tahu tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku. Stephen Lin tersenyum. Tetapi jika aku berkata, apa hubungannya masalah ini denganmu? Ren Xuesong bertanya. Ada hubungannya denganku. Stephen Lin sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana hubungannya denganku? Setelah Yang Sandao dibunuh olehmu, seseorang menemukanku. Kata Ren Xuesong. Aku tidak membunuh Yang Sandao. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itulah yang Anda katakan, tetapi semua orang tahu bahwa kematian Yang Sandao tidak dapat dipisahkan dari Anda. Anda mengirim tubuh Yang Sandao ke pintu kediaman Shen Hongyue, dengan itu, dan Yang Sandao memberikannya kepada Anda. Mayat hewan itu, tindakan Anda menyebabkan cukup kehebohan di arena kami. Semua orang mengatakan bahwa Anda terlalu sombong dan mendominasi. Hanya dengan menyatukan mayat-mayat itu tidak akan membuat kami takut. Saya tahu bahwa Anda membunuh Yang Sandao, kata Ren Xuesong. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Kemudian setelah beberapa saat, seseorang menemukan saya. Dia mengusulkan untuk merekrut saya, berharap bahwa saya akan menjadi Yang Sandao berikutnya. Pada saat itu, saya tahu bahwa pihak lain harus menjadi bos di belakang Yang Sandao, kata Ren Xuesong. Oh, Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menunggu Ren Xuesong melanjutkan. Orang itu menjanjikan banyak syarat kepadaku, selama aku berjanji untuk menjadi anjingnya dan membantunya membunuhmu, kata Ren Xuesong. Sepertinya orang itu juga berpikir bahwa aku membunuh Yang Sandao. Stephen Lin tertawa. Namun, saya menolak undangan orang itu, kata Ren Xuesong. Kenapa? Karena pihak lain berani menemukanmu, mereka pasti akan mengajukan syarat yang tidak bisa kamu tolak, kata Stephen Lin. Memang, kondisi yang dia berikan sangat bagus, bahkan sangat bagus sehingga aku tidak bisa mempercayainya, tapi aku membiarkan Xuesong keluar dan berjalan di sungai dan danau, dan hal yang paling membuatku tidak nyaman adalah anjingnya. Ren Xuesong menggelengkan kepalanya. Jadi kamu diburu malam ini? Stephen Lin bertanya. Ya, banyak orang yang mengejarku adalah bawahan Yang Sandao. Meskipun kekuatan Yang Sandao hancur dalam satu gerakan, masih ada beberapa orang yang tersisa. Selain itu, ada juga kekuatan. Dia jauh lebih kuat daripada gangster biasa. Jadi saya bahkan lebih yakin bahwa orang yang mengejar saya adalah bos di belakang Yang Sandao. Setelah saya mati, seluruh kota Selat akan berada dalam kekacauan total, dan dia dapat berada di bawah komando saya. Atau memegang salah satu Yang Sandao bawahan. Dalam hal ini, sungai dan danau di kota Selat akan diputuskan oleh orang itu. Kata Ren Xuesong. Jiang Hu. Stephen Lin tersenyum. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam keluhan dan keluhan di sungai dan danau. Pertama, mudah untuk menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain. Kedua, keluhan dan keluhan di sungai dan danau terlalu rumit, kadang-kadang begitu rumit sehingga dia merasa seperti kepala besar. Oleh karena itu, sampai tidak ada cukup godaan, dia tidak mau campur tangan dalam urusan sungai dan danau. Jiang Hu adalah tempat yang menarik. Begitu Anda masuk, Anda tidak bisa keluar, dan Anda tidak ingin keluar, kata Ren Xuesong sambil tersenyum masam. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Melawan? Stephen Lin bertanya. Serangan balik. Saya bahkan tidak tahu identitas spesifik pihak lain.
Bagaimana cara melawan? Yang saya tahu adalah pihak lain mungkin dari ibu kota provinsi, karena saya mendengarkannya dan suaranya agak mirip dengan bahwa dari ibu kota provinsi. Kekuatan lawan jauh melampaui saya. Itu terlalu sulit. Ren Xuesong menggelengkan kepalanya. Maka kamu hanya bisa menderita kehilangan karena bodoh, dan kemudian dengan sabar menunggu serangan kedua dan ketiga lawan sampai kamu akhirnya terbunuh. Stephen Lin tersenyum. Ren Xuesong menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan sungai dan danau. Setiap orang memiliki berkahnya sendiri. Aku sudah membalas budimu padamu. Kamu bisa pergi ketika kamu baik-baik saja. Aku akan pergi dulu, kata Stephen Lin. Bos Lin, mungkin kita bisa bekerja sama, kata Ren Xuesong. Saat Stephen Lin berjalan ke pintu, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan urusan Anda, dan saya tidak ingin banyak berhubungan dengan Anda. Saya menyelamatkan urusan Anda, dan saya tidak ingin orang ketiga selain kamu. Aku tahu. Petik 2. Aku mengerti, rahmat menyelamatkan hidup, ingat itu di hatiku. Ren Xuesong berkata dengan tangan tergenggam. Stephen Lin tersenyum, berjalan keluar ruangan, lalu naik lift bersama Li Sina. Kupikir kau mencoba untuk menaklukkannya, kata Li Sina. Menundukkan. Tidak, tidak, tidak. Ini hanya masalah kasih sayang pribadi. Masalah di arena terlalu kecil dan merepotkan, dan tidak ada artinya untuk berpartisipasi. Jika seseorang tidak cukup baik untuk melewati batas, aku tidak tahu bagaimana mereka mati. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Iya." Li Sina mengangguk, dia setuju dengan kata-kata Stephen Lin, urusan sungai dan danau memang sangat rumit. Stephen Lin keluar dari lift dan masuk ke mobil. Dalam kegelapan, mobil Stephen Lin menuju hotel terdekat. Tidak damai di malam hari. Stephen Lin tiba-tiba mendengar sirene dari luar jendela dan berkata dengan ringan. "Iya." Li Sina mengangguk. Kota Selat malam ini benar-benar tidak damai. Keesokan harinya sebelum fajar, Stephen Lin mulai berolahraga di gym hotel. Hanya ada 2 orang di gym, Stephen Lin dan Li Sina. Stephen Lin menyesuaikan kecepatan treadmill ke yang tertinggi, kakinya terbang seperti lalat, tetapi wajahnya sangat normal. Li Sina, yang berada di samping, tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh ketika dia melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin Stephen Lin, seorang pengusaha, memiliki kekuatan fisik yang begitu baik? Dengan kecepatan seperti itu, hanya atlet atau pejuang profesional yang bisa bertahan untuk waktu yang lama, bukan? Stephen Lin berlari tiba-tiba selama lebih dari setengah jam, dan kemudian mengambil foto tombol berhenti. Stephen Lin terengah-engah, dan segera berjalan ke peralatan latihan kekuatan dan mulai berlatih kekuatan. Kamu punya aku, cukup untuk memastikan keamanan, kamu tidak perlu melakukan banyak latihan, cukup pertahankan latihan dasar, kata Li Sina. Stephen Lin tidak berbicara, dia melambaikan halter di kedua tangan, terengah-engah seperti sapi. Halter ini tidak berat bagi Stephen Lin, tetapi karena Li Sina berada di sisinya, Stephen Lin harus berpura-pura sedikit lelah, setidaknya dengan begitu, Li Sina tidak akan terkejut. Namun, meskipun demikian, Li Sina masih terkejut dengan Stephen Lin. Kecepatan, daya tahan, dan kekuatan Stephen Lin telah mencapai tingkat yang mengejutkannya. Saya takut hanya seniman bela diri peringkat ketiga atau keempat yang bisa memiliki level seperti itu. Baik, apakah kamu belajar seni bela diri? Li Sina bertanya. Saya berlatih ketika saya masih kecil. Stephen Lin berkata, jika Anda mengatakan bahwa Anda belum belajar sama sekali, Anda terlalu palsu. Oh, saya baru saja mengatakan bahwa kecepatan, daya tahan, dan kekuatan Anda sudah cukup untuk mencapai tingkat seniman bela diri peringkat ketiga hingga peringkat keempat, kata Li Sina. Bagaimana denganmu? Berapa banyak? Tanya Stephen Lin. Aku. Tentang peringkat 7, kata Li Sina.
Peringkat 7. Stephen Lin tersenyum. Kekuatan Lisina pasti lebih dari peringkat 7. Dia selalu menyembunyikan sesuatu. Ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, Lisina sudah menjadi peringkat 2 Wooking. Sekarang kekuatannya seharusnya hanya kuat atau tidak lemah. Namun, Lisina tidak pernah mengungkapkan semua kekuatan tempurnya. Bahkan pada upacara penerus kepala keluarga, dia telah menekan kekuatannya sendiri, mungkin karena dia khawatir akan mengekspos dirinya sendiri. Saat itu, seorang pria berjas bergegas masuk dari luar gym. "Bos, saya baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Song berlumuran darah tadi malam. Song Jingsheng dan istrinya meninggal, serta beberapa anggota keluarga Song," kata pria itu dengan sungguh-sungguh. "Keluarga Song berlumuran darah." Stephen Lin memandang pihak lain dengan heran dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Ya, itu terjadi sekitar tengah malam hari ini." Saat ini, polisi menyimpulkan bahwa itu adalah perampokan dan pembunuhan. Tanda seru petik 2, kata pria itu. "Di mana Song Deseng?" Stephen Lin bertanya. "Song Deseng tidak kembali ke rumah Song karena dia minum di klub tadi malam, jadi dia melarikan diri." Pria itu menjawab. "Apa yang hilang dari keluarga Song?" Stephen Lin bertanya. "Belum jelas, Song Deseng bekerja sama dengan penyelidikan polisi," kata pria itu. "Ini menarik." Stephen Lin berkata dengan mata menyipit, "Kasus perampokan dan pembunuhan, kasus pukul 12 tengah malam, belum ditemukan sampai sekarang. Jelas, keluarga Song Jingsheng terbunuh jika itu hanya perampokan sederhana, tidak mungkin membunuh seluruh keluarga dalam waktu sesingkat itu." Petik 2. "Apa maksudmu?" Lisina sedikit mengernyit. "Itu tidak menarik, teruslah berlatih." Stephen Lin tersenyum dan berjalan ke peralatan lain, dan mulai berlatih dengan ayunan penuh. Bab 80. Ketika Stephen Lin keluar dari gym dengan berkeringat, itu lebih dari 1 jam kemudian. Dalam lebih dari 1 jam ini, berita pembunuhan Song Jingsheng dengan cepat menyebar ke seluruh kota Selat. Seluruh masyarakat kelas atas di Stride City terguncang. Seseorang dengan prestise besar di kota Haixia sebenarnya terbunuh di rumahnya sendiri, dan bahkan anggota keluarganya terbunuh beberapa kali. Ini benar-benar sedikit menakutkan. Kota Selat selalu menjadi kota dengan hukum dan ketertiban yang baik, dan selama bertahun-tahun tidak ada kasus besar seperti itu. Dikatakan bahwa lebih dari 3 orang tewas dalam kasus ini. Adapun perhiasan yang dirampok, nilainya tak terukur. Di mata banyak orang, ini jelas merupakan pekerjaan sekelompok pencuri Jiangyang yang direncanakan. Setelah mengetahui kasus tersebut, Biro Kepolisian Kota Selat telah memblokir semua sarana transportasi dari Kota Selat keluar, dan hanya dapat meninggalkan Kota Selat setelah mendapat izin setelah penyelidikan. Biro Polisi Kota Selat membentuk satuan tugas di pagi hari. Pemimpin tim adalah Direktur Biro Kota, tetapi Zhou Jianye adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab atas operasi tersebut. Bagaimanapun, Zhou Jianye berada di kriminal tim investigasi dan memiliki pengalaman di bidang ini. Zhou Jianye pergi untuk menyelidiki tempat kejadian di pagi hari. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengerikan selama bertahun-tahun sebagai seorang perwira polisi. Semua orang yang terbunuh adalah pembunuhan sekali tembak, dan semua orang memiliki darah tanpa dasar di leher mereka. Semua dari mereka memiliki arteri mereka dipotong terbuka, dan tanah berlumuran darah. Mayat tersebar di ruangan yang berbeda. Dari sini, Zhou Jianye tahu bahwa ini bukan kasus perampokan dan pembunuhan sederhana, karena perhiasan yang dirampok Song Jingsheng ditempatkan di salah satu brankasnya, dan hanya Song Jingsheng yang ditangkap di sini. Yang terbunuh di brankas tidak dibunuh oleh orang lain. Artinya, orang yang merampok rumah, mereka tidak mungkin membunuh orang lain, tetapi mereka masih membunuh orang lain. Oleh karena itu, Zhou Jianye membuat keputusan untuk pertama kalinya, ini mungkin pembunuhan yang disengaja dalam jubah perampokan. Periksa Song Jingsheng, atau hubungan interpersonal baru-baru ini dari keluarga Song,
untuk melihat apakah ada yang telah menyinggung seseorang atau memiliki konflik dengan mereka. Zhou Jianye menginstruksikan bawahannya. Segera, bawahannya mulai menyelidiki. Sejujurnya pada siang hari, Zhou Jianye mendapat berita itu. Apa maksudmu? Song Jingsheng memiliki konflik dengan Stephen Lin baru-baru ini. Zhou Jianye bertanya dengan cemberut. Ya, bos, sebelum ulang tahun Song Jingsheng yang ke-80, dia tidak mengundang Stephen Lin. Stephen Lin datang dengan TT hari itu dan mempermalukan Song Jingsheng di tempat. Karena itu, Song Jing sangat marah hingga dia hampir membuat kesalahan. Serangan jantung. Dari sudut pandang ini, Song Jingsheng dan Stephen Lin seharusnya menjadi konflik terbesar baru-baru ini. Selain itu, tidak ada jejak Song Jingsheng yang memiliki konflik dengan orang lain, jawab bawahan itu. Stephen Lin. Orang ini, kenapa dia ada di mana-mana? Zhou Jianye mengerutkan kening. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahan. Apa yang bisa saya lakukan? Panggil Stephen Lin ke biro, tanyakan padanya apakah ada sesuatu, dan biarkan Song Deseng juga pergi ke biro, kata Zhou Jianye. Ya, pada siang hari, Stephen Lin sedang makan bento yang dibawa oleh Yao Jing di kantornya. Karena keluarga itu untuk sementara tidak dapat hidup dalam hubungan itu, Yao Jing membuat makanan di pagi hari dan membawanya ke perusahaan, dan pergi ke kafetaria di sore hari untuk menghangatkannya dan memakannya. Yao Jing juga makan bersama Stephen Lin. Saya baru saja menerima telepon dari properti, dan sampah di depan rumah kami telah dibersihkan. Selain itu, rumah Liu Ning dan istrinya juga telah terdaftar di internet, dan tampaknya akan dijual. Kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, lebih baik pergi, rumah tidak beruntung. Petik 2. Dikatakan bahwa penyebab kebakaran adalah bahwa limbah dari sampah mengalir ke dalam ruangan, mengakibatkan korsleting. Kata Yao Jing. Saya juga mendengar bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kami. Untungnya, api tidak menyebar ke seluruh bangunan, jika tidak, mereka harus membayar untuk mati, kata Stephen Lin. Apakah ikan cuka yang kubuat hari ini enak? Tanya Yao Jing. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, apakah kamu sudah memikirkan di mana kita akan menghabiskan bulan madu kita? Bulan madu macam apa itu? Tidak cocok untuk orang tua sepertiku. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum, memandang Yao Jing dan berkata, apakah kamu masih mengingatnya? Yao Jing tidak mengatakan apa-apa, dia menggigit cuka dan ikan, seolah-olah dia memiliki dendam terhadap ikan. Ayo pergi ke Provinsi Guangyuan di sebelah, Provinsi Guangyuan, Kota Huanhai, ada beberapa pantai terbaik di negara ini, kelapa, dan tarian hula yang antusias, cocok untuk bulan madu, kata Stephen Lin. Apakah kamu sudah mendiskusikannya dengan Song Siking? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Tadi malam Song Siking juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Huanhai, mengatakan bahwa kakak laki-laki tertuanya juga dari kota Huanhai, dan bahwa dia membayarnya banyak uang. Dia akan mengundang orang untuk makan malam, dan omong-omong, dia akan mengadakan pesta penggemar offline atau semacamnya, kata Yao Jing. Maka pikiran kita masih sama. Kota Huanhai memiliki pemandangan yang bagus dan iklim yang bagus. Ini adalah tempat yang bagus untuk pariwisata. Itu saja, kata Stephen Lin. Itu saja untukmu, semoga waktumu menyenangkan. Yao Jing berkata, bangkit dan mengemasi kotak makan siang. Aku belum selesai makan, kata Stephen Lin. Pergi makan sinar matahari di kota Huanhai, biarkan angin laut pergi, kata Yao Jing, mengemasi kotak makan siang dan berjalan keluar. Begitu mereka sampai di pintu kantor didorong terbuka, dan dua polisi masuk dari pintu. Tuan Lin, silakan ikut kami, ada sesuatu yang membutuhkan kerja sama Anda untuk menyelidikinya, kata seorang polisi. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa.
Stephen Lin berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku akan segera datang. Petik 2. Aku juga pergi. Yao Jing meletakkan kotak makan siangnya ke samping. Kamu tinggal di perusahaan, aku akan kembali ketika aku pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Stephen Lin tersenyum. Benar-benar baik-baik saja. Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya. Ya, petugas, aku akan pergi bersamamu, kata Stephen Lin, berjalan ke sisi kedua polisi itu. Kamu harus mengawasi urusan perusahaan, mengerti? Kata Stephen Lin. Ya, Yao Jing mengangguk dan berkata, jika kamu tidak kembali dalam 1 jam, aku akan pergi ke kantor polisi dengan penasihat hukum perusahaan untuk menemukanmu. Petik 2. Ya, Stephen Lin meninggalkan perusahaan dengan 2 polisi. Karena saya hanya di sana untuk diinterogasi, tidak ada yang namanya borgol. Stephen Lin baru saja meninggalkan perusahaan, dan seseorang di perusahaan segera melaporkan berita itu kepada Shen Hongyue, yang jauh di kota Rongjin. Anda mengatakan bahwa Stephen Lin dibawa pergi oleh polisi. Shen Hongyue juga terkejut ketika dia menerima berita itu. Ya, Bu. 2 petugas polisi datang dan mengatakan mereka sedang mencari situasi. Beberapa orang tewas di keluarga Song Jingsheng pagi ini, yang mungkin terkait dengan kejadian ini, jawab bawahan itu. Song Jingsheng. Stephen Lin membuat keributan besar tentang perjamuan ulang tahun Song Jingsheng sebelumnya, dan masalah ini telah menyebar ke kota Rongjin. Saya tidak menyangka Song Jingsheng terbunuh tidak lama setelah itu. Stephen Lin pasti telah diambil begitu saja. Tersangka, menarik, Anda selalu memperhatikan masalah ini. Jika Anda memiliki berita, silakan kembali kepada saya sesegera mungkin, kata Shen Hongyue. Ya, setelah menutup telepon, suasana hati Shen Hongyue sedang baik. Pada saat ini, seorang bawahan mendekati Shen Hongyue. Nona, saya telah menemukan lokasi yang tepat dari keluarga pengemudi saat itu, kata bawahan itu sambil membungkuk. Di mana? Shen Hongyue bertanya saat wajahnya menjadi gelap. Kota Huanhai. Kota Huanhai. Shen Hongyue menyipitkan matanya dan berkata, kamu dapat mengatur beberapa orang agar aku pergi ke kota Huanhai dan mengirim keluarga itu untuk menemui pengemudi itu. Ya, polisi kota Selat. Stephen Lin diundang ke kantor Zhou Jianye. Bagaimanapun, Stephen Lin adalah tokoh terkemuka di kota Selat. Tanpa bukti apapun, polisi tidak akan melakukan apapun terhadap Stephen Lin. Ada 2 hal. Zhou Jianye berdiri di depan Stephen Lin, bersandar di kursi, dan berkata sambil membalik-balik folder. Kapten Zhou, tolong beritahu saya apa yang saya ketahui dan jawab dengan jujur. Stephen Lin berkata dengan serius. Pertama, masalah Yang Sandao. Ketika Anda berhasil sebagai kepala keluarga, Yang Sandao muncul sekali dan kemudian menghilang. Kami telah berusaha memburu Yang Sandao, tetapi pada akhirnya kami hanya dapat menemukan tubuh Yang Sandao. Selain itu, kami menemukan 3 mayat hewan yang diberikan Yang Sandao kepada Anda sebagai hadiah hari itu di sebelah tubuh Yang Sandao, kata Zhou Jianye. Oh, Yang Sandao sudah mati. Stephen Lin bertanya dengan heran. Zhou Jianye memandang Stephen Lin, mencoba melihat kekurangan di tubuh Stephen Lin, tetapi ekspresi Stephen Lin penuh kejutan, tanpa cacat. Kami menemukan tubuh Yang Sandao. Dia sudah mati. Lehernya dicekik, dan tangannya hilang, kata Zhou Jianye. Orang seperti ini layak untuk mati, kata Stephen Lin. Bukan itu yang kamu katakan, itu yang dikatakan hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa tubuh Yang Sandao adalah hadiah darinya sebelumnya? Tanya Zhou Jianye. Kapten Zhou, apakah Anda mengambil ketiga mayat hewan itu sebagai hadiah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Mari kita katakan seperti itu, kata Zhou Jianye. Saya bahkan tidak tahu tentang kematian Yang Sandao. Adapun mengapa ada 3 mayat di sampingnya, saya bahkan tidak tahu. Dia memberi saya 3 mayat hari itu, dan saya kemudian meminta orang untuk mengambil ketiga mayat itu. Saya kala itu,
Karena menurut saya, itu adalah provokasi bagi saya. Adapun apakah ketiga mayat itu akhirnya dikirim ke tempat pembuangan sampah atau dibawa pergi, maka saya tidak tahu, Kapten Zhou, bukan. Apakah Anda curiga bahwa aku ada hubungannya dengan kematian Yang Sandao? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tidak menutup kemungkinan ada kecurigaan, kata Zhou Jianye. Betapa bodohnya aku menaruh 3 mayat hewan yang cukup untuk melibatkanku setelah membunuh Yang Sandao. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Mungkin sebaliknya, kata Zhou Jianye. Itu melepas celana dan kentutmu, kata Stephen Lin. Jangan bicara tentang ini dulu, mari kita bicara tentang hal kedua, di mana kamu dari jam 10 hingga 12 tadi malam. Dengan siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Zhou Jianye bertanya. Tadi malam, saya pergi ke hotel dari perusahaan pada jam 10, dan saya tinggal di hotel sejak itu. Saya tidak pergi kemanapun, kata Stephen Lin dengan tenang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.